Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai analisis varian budget penjualan. Ya. Silakan dibuka modul di halaman berapa ini? Halaman 9 ya, halaman 9. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai berbagai pertimbangan dalam menyusun anggaran penjualan. Nah, di video ini kita akan melanjutkan materi kaitannya dengan analisis varian budget penjualan. Nah, pada intinya, analisis varian budget penjualan ini kita akan membandingkan antara realisasi penjualan dengan perencanaan penjualan atau rencana penjualan. Ya, secara lebih rinci ini dijelaskan di modul budget penjualan adalah rencana. Ya, rencana. Setelah rencana tersebut dilaksanakan, seringkali muncul perbedaan antara yang direncanakan dengan realisasinya. Ya, kemungkinan ada beda gitu ya, apa yang telah direncanakan dengan yang terjadi sebenarnya. Nah, perbedaan atau penyimpangan ini harus diketahui dengan pasti apa saja penyebabnya. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu dianalisis untuk diketahui penyebab utamanya. Perbedaan yang terjadi dan sejak awal sudah diketahui secara pasti mengenai penyebabnya, ini tidak perlu dianalisis. Misalnya apa saja yang tidak perlu dianalisis? Satu, perbedaan yang terjadi tidak material. Artinya tidak material, ini nilainya tidak signifikan, hanya kecil sekali. Nah, ini tidak perlu dianalisis lebih lanjut untuk diketahui, karena ini sudah pasti gitu ya penyebabnya. Kemudian yang kedua, perbedaan yang terjadi karena kesalahan penyusunan laporan. Ini juga tidak perlu untuk dianalisis. Yang ketiga, perbedaan yang terjadi disebabkan oleh keputusan manajemen. Dan yang terakhir, perbedaan yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali manajemen atau uncontrollable factor. Nah, oleh karena itu yang perlu dianalisis adalah perbedaan yang terjadi cukup besar dan tidak diketahui secara jelas penyebab utamanya, ya. Tidak jelas itu apa namanya penyebab utamanya yang menjadi perbedaan itu, maka perlu dianalisis lebih lanjut. Nah, selain itu tidak jelas pula tentang siapa yang harus bertanggung jawab mengenai perbedaan tersebut. Ya. Nah, ini ada suatu contoh kasus. Tabel 1. Ringkasan laporan hasil penjualan untuk bulan Januari 2010. Daerah penjualan ada 3 daerah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian rencana penjualannya seperti ini, masing-masing daerah 15 juta, 7 juta, dan 8 juta. Ya. Kemudian realisasi penjualannya seperti ini ya, 14.064.400 untuk Jawa Barat. Berarti ini ada perbedaan ya. Yang direncanakan 15 juta, tetapi ternyata realisasi penjualannya hanya 14 juta ya. Ini berarti di bawah target. Kalau di bawah target berarti perbedaan ini perbedaan yang merugikan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah budget penjualannya 7 juta rupiah. Nah, realisasinya 7 juta 10 rupiah. Wah, ini ada kenaikan nih, perbedaannya di atas target ya. Jadi, realisasi lebih tinggi dibandingkan budget penjualan. Melebihi rencana, sehingga perbedaannya ini menguntungkan, walaupun nilainya tidak signifikan, hanya 10 rupiah ya. Oke, kemudian yang daerah Jawa Timur, budget penjualannya adalah 8 juta rupiah. Realisasinya hanya 7 juta 999.950. Wah, ini perbedaannya signifikan tidak? Tidak signifikan ya, walaupun dia merugikan, tetapi
tidak signifikan ya, di bawah target minus 50. Sehingga untuk totalnya, total perbedaan merugikan adalah minus 939.640. Oke, begitu ya. Semoga sampai sini paham. Kemudian dari laporan di atas diketahui terjadi perbedaan secara total ya. Nilainya adalah 939.640 ya. Nah, dari perbedaan tersebut adalah perbedaan yang merugikan. Kenapa merugikan? Karena pendapatan yang sesungguhnya atau realisasinya ini lebih kecil dibandingkan apa yang telah direncanakan, ya, penjualan yang telah direncanakan. Laporan tersebut memberi petunjuk kepada para manajer untuk mengarahkan analisis lebih fokus kepada daerah pemasaran yang menghasilkan perbedaan atau selisih yang lebih besar, yaitu daerah pemasaran Jawa Barat. Jadi untuk Jawa Tengah maupun Jawa Timur ini tidak perlu dianalisis. Mengapa? Karena perbedaannya ini nilainya tidak signifikan. Yang paling signifikan adalah untuk daerah penjualan Jawa Barat. Ya. Oke. Kemudian manajer meminta lagi laporan hasil penjualan hanya untuk yang Jawa Barat. Seperti apa sih bentuknya? Nah, ini diberikan oleh bagian penjualan. Ya. Laporan hasil penjualan Jawa Barat untuk bulan Januari 2016. Ada dua produk yang dijual, yaitu produk A dan juga produk B. Unit yang dijual untuk produk A adalah 20.000 unit. Produk B juga 20.000 unit. Realisasinya hanya 18.000 untuk produk A, 19.920 untuk produk B. Nah, ini untuk rupiahnya. Rupiahnya yang dihasilkan adalah 10 juta rupiah untuk produk A, 5 juta rupiah untuk produk B. Realisasinya, ini sebenarnya kurang ya, ini harusnya di sini. Nah, realisasinya untuk produk A adalah 9.180.000, untuk produk B adalah 4.880.400 ya. Nah, kita harus mencari varian. Varian itu adalah perbedaan. Berarti kita harus mencari selisih antara yang telah direncanakan dengan apa yang telah selisih realisasinya, apa yang telah terjadi sebenarnya, ya. Yang direncanakan 20.000, tetapi ternyata yang direalisasi yang sesungguhnya hanya 18.000, sehingga variannya adalah atau perbedaannya adalah negatif 2.000. Ya, dari 20.000 dikurangi 18.000. Untuk produk B, yang direncanakan 20.000, ternyata realisasinya hanya 920. Nah, ini ada varian minus 80 unit, ya, dikurangi atau selisihnya. Begitu juga untuk rupiahnya. Budget rupiah dikurangi dengan realisasi rupiah untuk produk A maupun produk B. Dihasilkan minus 939.600. Ya, ini adalah varian untuk rupiahnya. Coba kita lihat untuk Jawa Barat. Apakah sama? Ya, sama. Perbedaannya minus 39.600. Ya, variannya dari sini berarti. Nah, kemudian kita harus mencari harga realisasi produk A. Harganya berapa sih untuk realisasinya gitu ya. Caranya untuk masing-masing produk adalah kita bagi rupiah, realisasi rupiah dibagi dengan realisasi unit. Ya, ini adalah harga untuk realisasi, ya, harga realisasi. Nah, kita harus membandingkan dengan harga yang telah direncanakan.
Berarti kalau yang direncanakan sama dengan yang tadi, berarti rupiah rencana atau budgetnya dibagi dengan budget unitnya, unit budgetnya 20.000. Ya, 10 juta dibagi 20.000 ya, ini kurang ya, kurang ke sana dikit. Nah, hasilnya adalah Rp500. Rencananya harganya adalah Rp500. Ternyata realisasinya 510 untuk produk A. Untuk produk B, rencananya 250. Ternyata untuk realisasinya hanya 245. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian dari tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa total selisih merugikan sebesar minus 939.600. Ya, minus 939.600 tersebut ya disebabkan oleh dua hal, baik itu produk A maupun produk B. Nah, selisihnya itu bisa berasal dari selisih kuantitas atau kita sebut dengan key quantity, dan yang kedua adalah selisih harga atau selisih harga atau price ya, P atau price. Nah, seberapa besar kontribusi selisih kuantitas dan selisih harga tersebut terhadap total selisih? Hal ini dapat dihitung dengan cara ini ya. Ini ada rumusnya ini. Kontribusi selisih kuantitas atau Q sama dengan Q realisasi dikurangi dengan Q budget dikali dengan P budget. Ya, ini adalah rumusnya. Kontribusi selisih harga atau P sama dengan P realisasi dikurangi P budget dikali dengan Q realisasi. Ya, nah ini ada pedoman yang sudah saya highlight. Nah, untuk menghitung kontribusi Q, selisih Q terhadap total selisihnya, pedomannya adalah P budget ya, yang ini dicetak tebal ini, P budget untuk menghitung kuantitas. Kalau menghitung selisih kontribusi selisih P terhadap total selisih, pedomannya adalah Q realisasi ya. Ini Q, maka ini P. P-nya adalah P budget. Kalau ini P, maka yang perkaliannya adalah Q, Q-nya adalah Q realisasi. Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah paham mengenai perhitungannya, silakan kita hitung ya. Sehingga analisis varian untuk contoh kasus di atas, untuk produk A, selisih Q sama dengan, coba dilihat, selisih Q adalah Q realisasi dikurangi Q budget. Ayo kita lihat untuk Q realisasi. Q realisasi adalah 18.000 unit dikurangi Q budget. Q budgetnya adalah 20.000. Dikalinya apa? P budget. P budget kita sudah hitung tadi berapa? 500 rupiah ya. Ini rencana atau budget. Sehingga bisa dihitung kontribusi selisih Q sama dengan minus 1 juta rupiah ya. Kemudian selisih P ya, selisih P. Kontribusi selisih P adalah P realisasi dikurangi P budget. Berarti P realisasinya berapa ini? P realisasi adalah 510 dikurangi dengan P budgetnya adalah 500 dikalikan dengan Q realisasi. Q realisasinya adalah 18.000 untuk produk A. Ya. Sehingga kita bisa hitung total selisih produk A minus 1 juta rupiah ditambahkan 180.000 rupiah. Totalnya adalah minus 820.000 rupiah. Ya, ini untuk produk A. Begitu juga untuk produk B. Ya, produk B caranya juga sama. Kita harus menentukan selisih kuantitas terlebih dahulu, kemudian menentukan selisih harga
kontribusi selisih harga. Nah, bisa dilihat untuk total selisih produk B adalah minus 119.600 untuk produk B. Setelah itu, baru kita bisa menghitung total selisih produk A dan produk B. Karena ini minus, maka menambahkan ya. Jadi, minus 939.600. Dari minus 820 ditambah minus 119.600 rupiah. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya. Total selisih merugikan sebesar T939.600 ini terutama disebabkan oleh selisih kuantitas produk A. Ya, selisih kuantitas produk A sebesar berapa? 1 juta rupiah. Selain itu, juga ada selisih kuantitas produk B, nilainya sebesar Rp20.000. Ya, walaupun ini terdapat selisih menguntungkan karena harga yang realisasinya adalah 510 untuk produk A. Oke, begitu untuk penjelasan dari saya ya untuk materi analisis varian budget penjualan ya. Silakan ada tugas, silakan dikerjakan. Kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan di jam kuliah berlangsung. Oke. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.